Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim lana bil khair. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat di pagi hari ini untuk bisa melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Alhamdulillah. Yang saya hormati Takmir Masjid An-Nur, Pak Jais, Ustaz Khalil, dan semua takmir yang lainnya, warga Taman Gading di sekitar Masjid An-Nur. Semoga Allah memberikan rahmatnya kepada kita semua. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah, kita sekarang berlimpahan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis dikatakan, barang siapa yang kemudian mencari ilmu di jalan Allah Subhanahu wa taala, yang kita lakukan pada hari ini, tadi kita sudah melaksanakan sholat subuh, dilaksanakan secara berjamaah. Kita juga berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dilanjutkan dengan taklim atau pembacaan kitab At-Tibyan ini. Dikatakan bahwasanya apabila ada majelis ilmu seperti ini, maka tempat-tempat seperti ini akan dikelilingi oleh malaikat. Malaikat akan mengelilingi dan kita akan diberikan rahmat oleh malaikat itu karena ridho dengan pekerjaan yang kita lakukan pada pagi hari ini. Dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini menjadi ilmu yang manfaat dan barakah. Amin Allahumma amin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan pembacaan kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Pada kesempatan yang lalu kita sudah menjelaskan hadis-hadis tentang keutamaan Ahlul Quran, keutamaan orang yang kemudian dekat dengan Al-Quran. Di antara hadisnya yang sudah kita jelaskan adalah bahwasanya orang yang mampu mendidik anaknya menjadi orang soleh, orang yang mampu kemudian menjadikan anaknya orang yang berakhlakul karimah, orang yang bisa menjadikan anaknya orang yang berilmu, maka nanti di hari kiamat orang tuanya ini akan dipakaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebuah mahkota yang kemudian sinarnya lebih terang daripada sinarnya matahari. Nah, ini. Jadi saya bilang pada waktu itu, maka kita yang mungkin sudah tidak mungkin lagi kemudian membaca Al-Quran seperti fasih, seperti orang Arab begitu ya. Tapi kita masih punya anak, kita masih punya cucu, kita masih punya generasi-generasi di bawah kita yang dari hadis ini, jangankan anaknya, nanti orang tuanya pun yang kemudian menjadikan anak itu orang yang soleh, orang yang cinta terhadap Al-Quran, maka dipakaikan juga mahkota yang kemudian bersinar seperti anaknya itu. Itu yang sudah kita jelaskan pada kesempatan yang lalu. Hari ini kita lanjutkan kembali ke bab yang berikutnya, yaitu bab yang kedua. Ini bab yang menerangkan tentang bagaimana kita harus mendahulukan orang yang kemudian ahli Quran daripada orang-orang yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amaddana bi madadihi wa hafaza alaina bi barakatihi wa asrarihi fid dharain amin. Thabata an Abi Mas'udin al-Ansari al-Badri radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillahi ta'ala. Thabata an Abi Mas'ud al-Ansari, telah tetap dari sahabat Abi Mas'ud al-Ansari al-Badri radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillahi ta'ala
ya ummu menjadi imam al-qauma kepada sebuah kaum. Siapa yang menjadi imam? Aqra'uhum li kitabillahi ta'ala, yang paling bagus bacaannya li kitabillahi ta'ala kepada kitab Allah ta'ala, yang paling banyak hafalannya kepada kitab Allah ta'ala. Rawahu Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Hadis ini mengatakan bagaimana apabila ada di sebuah masyarakat yang mendirikan sholat berjamaah, siapa yang layak kemudian menjadi imam. Nah, jadi kan kadang-kadang kita bingung ketika orang sudah berkumpul, siapa ini yang menjadi imam? Maka tuntunan dari baginda Nabi besar Muhammad SAW, yang layak menjadi imam adalah orang yang paling menguasai kepada Al-Quranul Karim. Jadi jangan bingung, mulai sekarang kalau sudah berkumpul tidak usah saling dorong. Maka kemudian yang paling menguasai daripada Al-Quran, yang paling menguasai terhadap ilmu agama, maka orang itulah yang kemudian harus didahulukan menjadi imam. Nah, maka dalam Islam ini, misalkan ada orang lebih sepuh usianya, tetapi tidak kemudian menguasai Al-Quran, bacaan Al-Qurannya tidak fasih, maka bisa kemudian didahului oleh anak muda yang kemudian dia fasih bacaannya dan menguasai kepada Al-Quran. Jadi yang menjadi tolak ukur dalam imam ini bukanlah yang lebih sepuh. Jadi yang paling banyak hafalan Al-Qurannya, yang paling bagus daripada bacaannya, yang paling menguasai terhadap ilmu agama. Karena ini repot kalau misalkan yang maju itu bukanlah orang yang menguasai ilmu agama. Maka sering dijadikan guyonan itu ya. Ada orang sholat, kemudian ketika sudah sujud, ini imamnya gak bangun-bangun, sujud terus begitu ya. Akhirnya makmumnya ini curiga, imam ini sujud kok gak bangun-bangun gitu ya. Akhirnya ada yang ngintip-ngintip, dilihat ternyata imamnya gak ada. Akhirnya ketika dia bangun, imamnya nggak ada, akhirnya batal semuanya sholat. Akhirnya ditanya, kemana tadi kok pergi ketika jadi imam? Wudhu saya batal, jadi saya keluar begitu ya. Ini kan repot seperti ini. Ketika wudhunya batal, tiba-tiba dia keluar saja, tidak memberitahu. Karena tidak punya ilmu, akhirnya batal semua orang di sana sholatnya, tidak ada yang meneruskan. Maka tuntunannya seperti ini kan, siapa yang menjadi imam harus paham bagaimana ketika dia batal misalkan. Maka tuntunannya dalam fikih Islam itu, apabila dia batal, maka yang wajib menggantikan itu adalah orang yang berada pas di belakang imam. Makanya posisi belakang imam ini posisi yang sangat penting. Tidak semua orang kemudian berada di posisi belakang imam. Kenapa? Nanti ketika imamnya batal, maka yang di belakang ini maju untuk menggantikan. Jadi kalau dalam Islam, kalau imamnya batal, bukan sholatnya buyar, misalkan imamnya, mohon maaf, misalkan batal, entut atau apa, kemudian dia menoleh ke belakang, ayo sholat lagi, ya batal semua akhirnya. Jadi tidak seperti itu. Nah ini yang terjadi demikian. Maka posisi belakang imam, yang persis belakang imam itu, kalau imam batal nanti menggantikan. Gimana cara menggantikannya? Cara menggantikannya adalah imamnya kemudian keluar dari posisi imam tersebut, yang belakang ini kemudian maju pelan-pelan ke posisinya imam begitu. Ini kalau di negara-negara Arab biasa saya melihat hal seperti ini. Namun untuk Indonesia mungkin jarang. Jadi pernah saya melihat imamnya itu habis suaranya. Jadi dia mau baca surah Al-Fatihah nggak keluar, apa bahasa Indonesianya itu, serak begitu ya, keluar habis sama sekali suaranya. Akhirnya dia keluar dan kemudian yang menggantikan membaca Al-Fatihah adalah orang yang berada di belakang imam tadi. Nah, maka posisi belakang imam itu adalah posisi yang sangat penting
bagi kita dalam prosesi sholat berjamaah. Harus orang yang mengerti tentang bagaimana menjadi imam, bagaimana nanti menggantikan posisi imam. Jadi apakah tidak batal gerakan ketika misalkan berjalan gitu? Tidak batal. Itu tidak batal selagi kemudian tidak melakukan gerakan-gerakan yang banyak sekali begitu ya. Jadi tidak batal misalkan orang yang berada di belakang imam itu berjalan pelan-pelan untuk kemudian mengisi posisi imam yang batal itu. Nah, jadi begitu ya. Ini pentingnya kita kemudian mencari imam yang paham, yang mempunyai ilmu, dan kemudian posisi di belakang imam itu juga orang yang mempunyai ilmu. Begitu. Baik. Kemudian dilanjutkan ya. Wa Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma, diriwayatkan dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai kepada keduanya. Qala, berkata sahabat Ibnu Abbas, kana al-qurra'u ashabi majlis Umar radhiyallahu anhu wa masyawiratihi kuhulan kanu aw syubbanan. Jadi yang menjadi sahabat di majlisnya Umar radhiyallahu anhu itu adalah kuhul, adalah orang-orang yang sudah sepuh atau orang-orang yang masih muda. Jadi dijelaskan di sini bahwasanya Sayyidina Umar, Sayyidina Ibnu Abbas itu menceritakan bahwasanya sahabat Umar ini orang yang beliau jadikan musyawarah, orang yang kemudian beliau ajak berdiskusi adalah yang pertama orang-orang yang kemudian mempunyai usia, orang-orang yang sepuh. Yang kedua adalah orang yang masih muda tetapi mereka adalah orang yang paham terhadap Al-Qur'an. Nah, jadi di sini dari hadis ini mengisyaratkan bahwasanya walaupun masih muda, oleh Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu itu dijadikan orang untuk diajak untuk bermusyawarah oleh beliau. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam sahihnya. Wa sayati fil bab ba'da hadza ahadits tadkhulu fi hadzal bab, dan kemudian akan dijelaskan nanti setelah bab ini tentang hadis-hadis yang kemudian menjelaskan lagi tentang bab ini. Jadi intinya dari yang sudah kita baca tadi itu, posisi imam itu sangat penting begitu ya. Tapi juga dalam tuntunan dalam Islam, menjadi imam harus mengerti kondisi imamnya. Di zaman baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada seorang sahabat bernama Mu'ad bin Jabal. Nah, sahabat Mu'ad bin Jabal ini sholat Isya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah sholat Isya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau pulang ke kaumnya dan menjadi imam. Nah, sahabat Mu'ad ini karena bersemangat, akhirnya waktu itu sholat jamaah begitu, akhirnya membaca surat-surat yang panjang. Rakaat pertama baca surah Al-Baqarah, selesai dari awal sampai akhir begitu ya, yang panjang-panjang gitu. Rakaat kedua baca surah An-Nisa atau Ali Imran gitu. Akhirnya di antara jamaahnya ini ada yang kemudian sedang capek sehingga mufaraqah. Mufaraqah ini berpisah dari imam, sholat sendirian. Akhirnya diceritakan kepada Sayyidina Mu'ad, tadi Mu'ad ada orang yang berpisah dari sholat berjamaah dengan kamu. Apa katanya Mu'ad? Oh, orang itu orang munafik katanya Mu'ad. Akhirnya cerita ini, kisah ini sampai kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa katanya baginda Nabi? Mencela daripada Mu'ad bin Jabal yang terlalu panjang membaca surah dalam Al-Qur'an. Mengatakan, afattanun anta ya Mu'ad, apakah kamu mau kemudian membuat fitnah di kalangan masyarakat? Baca surat kok panjang-panjang. Bayangin di sini baca surah Al-Baqarah. Ya, capek semua, mesti kabur semua karena memang tidak biasa. Makanya katanya Rasulullah, ketika kita menjadi imam, janganlah kemudian terlalu memperpanjang bacaan kita. Cari yang pendek-pendek sehingga orang-orang itu tidak menjadi gelisah. Ini adalah tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini kan kalau
cerita tentang imam ini ada cerita lucu sebenarnya ya. Jadi ini cerita wallahu alam kesahihannya bagaimana. Cuma ini dijadikan cerita ya. Jadi ada di negara Arab itu waktu itu sholat subuh katanya. Setelah sholat subuh jadilah seorang imam. Imamnya ini sama seperti Mu'adz ini, bacanya panjang-panjang. Rakaat pertama baca Al-Baqarah sampai selesai. Al-Baqarah selesai baca Al-Imran. Itu rakaat pertama. Rakaat kedua baca surah An-Nisa sampai selesai. Hampir sholat subuh yang 2 rakaat itu selesai menjelang matahari terbit. Akhirnya setelah Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, dia ngomong sama jamaahnya, wahai jamaah, sholatnya diulang ya, sholat subuhnya ya. Tadi saya batal itu. Setelah baca Al-Imran An-Nisa, sholatnya suruh itu ya. Yang terjadi ya, wallahu alam ceritanya benar apa. Baik, kita lanjutkan. Wa'lam anna al-madhhab as-sahih al-mukhtar alladhi alayhi man ya'tamidu alayhi min al-ulama anna qira'at al-Qur'an afdalu min at-tasbih wa tahlil wa ghairihima min al-adhkar. Ketahuilah bahwasanya dalam madhab yang sahih, madhab yang terpilih, bahwasanya berkata orang-orang, berkata ulama bahwasanya membaca Al-Quran itu lebih afdol daripada tasbih, lebih afdol daripada tahlil, dan lebih afdol daripada zikir-zikir yang lain. Jadi disebutkan oleh di sini bahwasanya madhab para ulama mengatakan baca Al-Quran itu lebih afdol dari baca tasbih, baca subhanallah itu lebih afdol dari tahlil, baca la ilaha illallah atau zikir-zikir yang lain. Waqad tadhaharat adillah ala dzalika wallahu alam, dan dalil tentang hal tersebut sudah menjadi jelas. Jadi dikatakan oleh ulama membaca Al-Qur'an itu adalah zikir yang paling afdal. Zikir yang paling afdal, bahkan lebih afdal dari bacaan tasbih subhanallah, lebih afdal dari bacaan tahlil la ilaha illallah. Ini penting kita untuk belajar tentang Al-Qur'an ini. Yang pertama, Al-Quran itu adalah kalam daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diwahyukan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sini Rasulullah tidak sama sekali kemudian menambah-nambahi apa yang ada dalam Al-Quran. Jadi ketika Rasulullah mendapatkan wahyu dari malaikat Jibril pun kemudian mendapatkan wahyu itu dari Allah 100% tidak ada yang dirubah. Artinya Al-Quran itu benar-benar berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan terjaga sampai sekarang. Ini berbeda dengan beberapa kitab yang lain seperti Taurat ataupun Injil. Ulama mengatakan Taurat dan Injil ini sudah banyak mengalami perubahan. Jadi ulama mereka merubah daripada isi Taurat dan Injil. Adapun Al-Quran ini adalah murni 100% berasal daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad hanya menyampaikan. Makanya Nabi Muhammad gak berani merubah isi Al-Quran. Jadi dalam Al-Quran itu ada surah namanya surah Abasa. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Itu ceritanya begini. Ketika Rasulullah berdakwah dahulu di Makkah, orang-orang pembesar kafir Quraisy itu tidak kemudian ikut kepada Nabi. Akhirnya Nabi sangat ingin orang-orang kafir Quraisy ini memeluk Islam. Akhirnya Nabi melobi kepada pembesar-pembesar Quraisy pada waktu itu. Ketika Nabi melobi pembesar-pembesar Quraisy ini, datanglah seorang sahabat beliau, orangnya buta, namanya Abdullah bin Ummi Maktum. Datang kepada Nabi, ingin menanyakan, Abdullah bin Ummi Maktum ini sudah masuk Islam, ingin bertanya perihal agama kepada Rasulullah. Ketika mau bertanya, Rasulullah ini lagi sedang fokus kepada orang musyrik, orang kafir ini sedang melobi mereka agar masuk Islam. Akhirnya ketika Abdullah ini datang, Nabi merasa terganggu, merasa dipotong. Akhirnya beliau agak sedikit bermuka masam, agak bahasa Indonesianya itu agak melengos sedikit gitu. Ada Abdullah bin melengos, tidak senang begitu ya. Ini kok datang di waktu yang enggak tepat gitu. Itu Nabi seperti itu katanya ulama itu langsung ditegur dengan turun ayat pada waktu itu abasa wa tawalla. Artinya abasa wa tawalla itu engkau bermuka masam dan berpaling. Nah, ini Rasulullah sekali saja seperti itu sudah ditegur langsung oleh Allah dalam satu surat, abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma ila akhiril ayat. Ini katanya
orang-orang ini, andaikan Al-Quran itu turun kepada kita misalkan, ini insya Allah isinya 30 juz semuanya abasa wa tawalla, semuanya kita berpaling, semuanya kita melengosnya. Tapi Nabi Muhammad SAW tidak seperti itu ya. Hanya sekali beliau melakukan kesalahan dan beliau tidak merubah teks Al-Quran itu, tetap disampaikan sebagaimana beliau mendapatkannya dari Jibril radhiyallahu taala. Baik, kemudian kita masuk ke bab ketiga sedikit, dan ini yang terakhir kita baca sedikit. Al-babus salis, bab yang ketiga, fi ikrami ahli Al-Quran wa nahyi an idzaihim, dalam bab yang menerangkan kita memberikan penghormatan kepada ahli Quran dan larangan untuk menyakiti mereka. Qala Allah azza wa jalla, Allah berfirman, wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Wa man, dan barang siapa, yu'azzim, yang memuliakan sya'airallah, syiar-syiar Allah, fa innaha, maka hal tersebut min taqwal qulub, adalah termasuk daripada takwa yang ada di dalam hati-hati. Jadi penting bagi kita untuk memuliakan syiar-syiar Allah. Termasuk syiar-syiar Allah adalah orang yang kemudian pandai dalam membaca Al-Quran. Ini harus kita muliakan. Jangan sampai kita memuliakan yang salah. Ini sekarang adik-adik kita mahasiswa itu kebanyakan sudah kemudian yang menjadi panutan mereka bukan lagi orang yang pandai membaca Al-Quran, tetapi kemudian yang menjadi panutan adalah artis-artis. Ini saya kira keliru ya. Bagaimana kita harus mengagungkan orang-orang yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah taala, Allah berfirman, wa may yu'azzim hurumatillah fa huwa khairul lahu 'inda rabbih. Wa may yu'azzim, barang siapa yang mengagungkan hurumatillah, sesuatu yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala, fahuwa khairun lahu, maka hal itu menjadi baik bagi dia inda rabbih, di sisi Tuhannya. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman, wakhfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin, maka rendahkanlah daripada akhlakmu kepada orang yang mengikutimu daripada orang-orang mukminin. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman, walladzina yu'dzuna al-mu'minina wal mu'minat bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina, dan orang-orang yang kemudian menyakiti orang mukmin dan mukminat dengan tanpa sesuatu yang mereka lakukan, faqad ihtamalu buhtanan azima, maka mereka sungguh telah menanggung sebuah dosa dan kebohongan yang nyata. Nah, dari ayat-ayat yang kita baca tadi itu, intinya adalah bagaimana kita harus memuliakan ahlul Quran, bagaimana kita harus memuliakan ulama, bagaimana kita harus memuliakan orang yang benar-benar harus dimuliakan, begitu ya. Di masyarakat itu, jangankan ulama, orang yang kemudian mempunyai informasi lebih dari kita, itu kita hormati. Itu seperti itu. Jadi secara tabiat manusia, ada orang ini lebih pandai dalam hal tertentu, itu pasti diberikan posisi dalam masyarakat. Maka kita harus benar-benar memilih daripada tokoh itu, kemudian yang lebih harus kita hormati adalah orang-orang yang mempunyai pengetahuan agama, terutama mempunyai pengetahuan tentang Al-Quranul Karim. Kita harus berikan posisi itu kepada mereka. Cuman memang pada tataran realitanya, kadang-kadang di masyarakat itu, di sebagian tempat ya, kalau di An-Nur ini sudah bagus. Di tempat saya itu kadang-kadang banyak ustadznya, kalau di saya, di tempat saya banyak ustadznya, tapi yang ke masjid itu malah bukan ustadz. Ustadznya di rumah. Yang ke masjid itu Pak Joko gitu ya, yang ke masjid itu Pak siapa, ustadz-ustadznya itu kemudian di rumah. Maka kalau sudah seperti ini akhirnya bingung ketika sholat, siapa yang harus maju? Akhirnya yang maju ya yang merasa bisa begitu ya. Akhirnya tidak ideal lagi. Yang seharusnya memang para ustadz itu yang memberikan kontribusi tadi. Di sebagian tempat kadang-kadang malah mereka tidak hadir ke sholat jamaah. Demikian yang bisa saya sampaikan, yang pada intinya adalah bagaimana kita harus memuliakan ahlul Quran dan mendahulukan mereka ketika menjadi imam dalam sholat berjamaah, begitu ya. Mungkin ada yang ditanyakan perihal masalah Al-Quran dan ahlul Quran ataupun problem yang lain.
saya persilahkan untuk dipertanyakan. Monggo. Tidak ada ya? Tidak ada. Kalau tidak ada, mari kita tutup dengan doa. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini menjadi manfaat bagi kita semua, termasuk bagi kita pribadi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina shaqiyyan wa la mahruma. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadza dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaitah wa la maridan illa afaitah wa la hajatan min hawaij ad-dunya ولنا صلاة ولك رضا إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. الحمد لله رب العالمين.